Renungan Suara Kebenaran 27 April 2024 dengan tema Suatu Kehormatan. Selamat pagi saudaraku. Hari ini kita akan berjuang menjadi manusia yang benar-benar menyenangkan perasaan Tuhan. Kalau kita sadari menjadi pribadi manusia itu saja sudah menjadi sebuah kehormatan. Kedengarannya filosofis atau dianggap dibesar-besarkan. Tetapi ini benar-benar sangat prinsip dan fundamental. Bukan sesuatu yang kita boleh anggap sepele atau remeh, saudaraku. Kita harus menyambutnya dengan sikap yang benar, bahwa menjadi manusia itu suatu kehormatan. Mengapa? Sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat berfellowship dengan Allah Sang Penciptanya. Sayang sekali manusia pertama Adam telah meletakkan sejarah hidup manusia yang salah. Karena kejatuhan manusia pertama membuat semua manusia hidup di bawah bayang-bayang maut. Hidup di dalam bayang-bayang dosa. Dan manusia akhirnya harus mati. Dan kalau manusia mati, maka manusia tidak akan pernah menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Karena manusia telah meleset hamartia, saudaraku. Sebab kalau manusia mati, maka manusia tidak akan pernah bisa bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Jadi kalau manusia mati berarti tidak bisa berinteraksi dengan Allah. Allah berinteraksi dengan ciptaan yang hidup, bukan ciptaan yang mati. Bicara mengenai kematian seringkali tidak dikaitkan dengan keberadaan Allah yang hidup. Biasanya kalau manusia jatuh dalam dosa, fokusnya hanya kejatuhan manusia dalam dosa itu sendiri. Tapi tidak dikaitkan dengan kegagalan manusia yang tidak bisa berfellowship dengan Allah. Saudaraku, menjadi manusia adalah suatu kehormatan. Sebab hanya makhluk ini yang diberi kemampuan dan keberadaan untuk bisa berfellowship dengan Allah. Tidak terbayangkan keagungan dan kemuliaan Allah yang sudah ada dari kekal sampai kekal dengan segala kemuliaan yang Allah miliki. Dan Allah yang maha mulia ini berkenan untuk berfellowship dengan makhluk yang disebut manusia. Saudaraku, dosa menutup kemungkinan manusia dapat berfellowship dengan Allah. Tetapi puji Tuhan, Allah mengutus putra tunggalnya untuk menghidupkan manusia. Itulah sebabnya menjadi manusia yang memiliki kehormatan sekaligus anugerah. Kalau kita menjadi umat pilihan, saudaraku. Jadi kita ini memiliki kehormatan sebagai manusia, juga anugerah untuk berfellowship kembali dengan Allah. Wah, istimewa kan? Banyak orang yang tidak memiliki anugerah seperti kita. Kita umat pilihan, saudaraku. Kalau orang hidup zaman sebelum Yesus, mereka tidak mendapat kesempatan menjadi anak-anak Allah yang bisa berfellowship dengan Allah sebagai Bapa. Mereka yang hidup di daerah yang tidak pernah mendengar Injil, mereka juga tidak memiliki anugerah seperti kita. Atau mereka yang hidup di wilayah di mana Injil diberitakan, tetapi tidak ditentukan menjadi umat pilihan, atau tidak mendapat kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka tidak memiliki anugerah. Kita hidup pada zaman di mana Yesus sudah datang dan menebus dosa manusia. Dan kita menjadi umat yang ditentukan untuk mendapat kesempatan untuk menjadi anak Allah, saudaraku. Ditentukan menjadi umat pilihan bukan berarti kita ditentukan pasti selamat. Tetapi kita ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Ditentukan untuk berstandar kudus. Sungguh tidak terkira, tidak terbayangkan, tidak terduga betapa hebat anugerah yang diberikan kepada kita. Kita adalah manusia keturunan Adam yang hidup di bawah bayang-bayang maut, yang sebenarnya tidak memiliki akses kepada Bapa untuk dipertemukan kembali, apalagi berfellowship. Tetapi karena darah Yesus Kristus, kita mendapat akses kembali diperdamaikan dengan Allah. Jadi
Ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Tidak boleh dipahami secara naif, saudaraku. Tidak boleh dipahami dengan dangkal. Tidak boleh dipahami hanya sekedar kita masuk surga oleh karena pengorbanan Yesus. Tetapi harus dipahami sebagai kita punya akses untuk sampai kepada Bapa melalui kematian Yesus. Jadi kehidupan Yesus selain menjadi teladan, dia juga menjadi model yang bisa berfellowship dengan Allah. Kembali seperti rancangan Allah semula. Engkau di dalam aku di dalam engkau, dan mereka di dalam kita. Mereka ini adalah umat pilihan yang diberi akses untuk sampai kepada Bapa. Jadi saudaraku, tidaklah berlebihan kalau Tuhan Yesus berkata, "Jika engkau tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak dapat jadi muridku. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Wah, itu kalimat-kalimat dalam firman Tuhan yang terus menghantam kita, saudaraku. Karena tidak berlebihan kalau Tuhan Yesus menghendaki supaya fokus kita hanya Tuhan dan kerajaannya. Dan juga tidak berlebihan kalau Paulus mengatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Dan banyak lagi, saudaraku, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kekristenanmu, dirimu dan diriku harus all out. All out, saya selalu berkata all out itu susah, saudaraku, tidak gampang. Sepenuhnya tanpa batas, bottomless, tidak berdasar habis-habisan, totalitas. Itu kalimat yang boleh digambarkan. Tidak berpangkal terus. Karena memang demikian yang harus kita lakukan. Dengan komitmen tinggi, konsistensi tinggi, integritas tinggi, untuk kita sangat-sangat serius untuk mencapai perjumpaan dengan Tuhan, fellowship dengan Tuhan semenjak kita hidup di bumi. Dan kalau itu sudah terjadi terus dan menerus, itu akan berlanjut sampai di surga suatu hari kelak, saudaraku. Jadi jangan pernah menggerutu dengan hidupmu. Mungkin kita pernah bertanya, ngapain sih aku dilahirin di muka bumi ini? Keadaanku begini, ini dan itu. Kita komplain, kita menggerutu dengan keadaan kita. Kita menggerutu dengan keluarga kita, pekerjaan kita, hidup kita. Tetapi hari ini kita melihat suatu kehormatan aku dilahirkan di muka bumi ini. Aku harus hidup bagaimana seharusnya aku dikembalikan ke rancangan Allah semula. Aku tidak kaya. Mungkin aku hari ini tidak hebat di mata dunia. Aku tidak ini dan itu, tidak terkenal, tidak punya uang banyak, tidak punya ini dan itu. Tetapi dengan segala yang ada pada diriku, aku berjuang supaya aku dikenal Tuhan. Dan aku mengenal Tuhan yang hidup, yang menciptakan diriku. Maka aku bisa menghormati Dia dengan proporsi yang jelas, yang benar. Sehingga aku bisa mengasihi Dia. Dia saja tujuan hidupku. Sehingga aku bisa jadi manusia Allah seperti putra tunggalnya, Yesus itu. Selamat berjuang, saudaraku. Selamat pagi, dan jangan pernah menyerah dengan hidup ini. Kau dan aku adalah pribadi yang berharga di pemandangan Allah. Tuhan memberkati.